Kalau KPU tidak melanggar aturan, kalau KPU tidak melanggar etik, sudah pasti hari ini Gibran tidak jadi cawapres. Yang menafsirkan bahwa itu diberlakukan langsung dan tahun 2024 itu kan ketika kita baca peraturan KPU-nya. Nah, kalau peraturan KPU-nya nomor 19 tetap syaratnya harus 40 tahun. Saya heran gitu ya. Maksudnya kok orang sudah diberi peringatan terakhir, keras terakhir sebelumnya, diberi lagi peringatan keras terakhir. Ini peringatan keras terakhir sampai kapan? Nanti dia lalai melakukan penghitungan. Sama juga. Ya, hasilnya menguntungkan pasangan calon yang satu, ya, tertentu. Jangan ngomong angka sekarang ya kan. Menguntungkan pasangan calon tertentu, dinyatakan menang. Ya, kesalahannya cuma ada pada ketua KPU dan komisioner, kan bahaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada tanggal 5 Februari 2024 yang lalu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menerbitkan sebuah keputusan yang mengejutkan. Mengapa? Karena DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa para komisioner KPU termasuk ketua KPU telah melanggar kode etik karena menerima pendaftaran pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming pada tanggal 25 Oktober ketika peraturan Komisi Pemilihan Umum masih belum diperbaiki. Dan untuk ngobrolin soal itu, kontroversial itu, telah hadir bersama dengan saya praktisi hukum, seorang advokat, Patra MZen, yang memang mempersoalkan masalah pendaftaran itu lewat DKPP dan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pernah mengajukan permohonan atau gugatan kepada PT UN. Saya ingin sapa beliau. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Mas Feby sehat ya? Bang, boleh cerita dong? Itu awal mulanya. Ya. Anda yakin bahwa ini perlu dipersoalkan? Penerimaan pendaftaran pasangan Prabowo dan Gibran ini pada tanggal 25 Oktober dan kemudian menjalani proses sampai akhirnya dinyatakan sebagai peserta Pilpres 2024. Silakan, Bang. Jadi gini, Mas Feby. Ya. Ini sebenarnya bisa dibilang kebetulan bisa, jalan Tuhan juga bisa. Ya. Jadi di awal atau di pertengahan November, ya, saya dihubungi oleh Petrus Haryanto. Kita tahu beliau itu adalah mantan Sekjen PRD 96, seorang aktivis, ya, dalam kondisi kesehatan yang sekarang harus cuci darah 3 kali seminggu, kupingnya juga sudah tuli, ya. Lalu pakai kruk pada waktu itu, ya, dia minta, ya, Patra, kita harus kritisi putusan MK ini dan kritisi pendaftarannya. Nah, itu beliau ngomong. Selang beberapa lama, satu lagi kawan lama minta juga, ya, Azwar Furgutyama. Ini juga salah satu teman yang konsisten. Ya. Azwar ini dulu juru bicara Forkot. Ya. Rumahnya pula sama seperti Bung Petrus ini masih ngontrak. Ya, untuk nafkah sehari-hari Azwar itu jualan sepatu. Nah, terakhir ada Firman Tendri Masengi, aktivis pro demokrasi. Nah, saya pun kaget ini, kok PRD sama Forkot bisa nyambung. Ya. Nah, singkat cerita, saya bilang, saya pelajari dulu. Oh, nggak langsung mau ya? Saya kalau nggak langsung oke gitu ya? Ya, saya langsung bilang oke, tapi saya pelajari dulu. Ya. Nah, ini khusus untuk DKPP. Pada waktu saya baca berkas, ya, penerimaan langsung bisa ke soalnya ini ya. Waktu kami baca berkas, kita kan lihat bahwa Gibran itu tanggal 25 Oktober beliau dengan Prabowo ini
mendaftar. Betul, itu hari terakhir. Ya. Lalu belakangan tanggal 3 ya, November 2023 peraturan KPU terbit. Ya. Sebenarnya pemicunya itu. Oke. Pemicunya itu ya saat kita baca di media ya termasuk di Tribun itu kan. Lah kok peraturan KPU nomor 23 ternyata baru terbit ya? November, padahal 3 November, iya. Tanggal 25 Oktober kan, iya, gitu kan? Ya. Saya langsung bilang sama prinsipal ya, kita buat surat kuasa. Ya, kita maju. Ya. Maka ada 12 advokat yang mau membantu ya. Dan pada tanggal 16 itulah kita mendaftar. Ya. Tapi sebelum DKPP sebenarnya kita sudah mendaftar yang PMH dulu. Sebelum 3 hari atau 4 hari sebelum penetapan. Oke, ya. Begitu. Ya. Nah, jadi apa sih pokok permasalahannya ini? Ya. Kan? Pokok permasalahannya ini KPU sebagai lembaga negara ketika dia melakukan tugas dan wewenangnya, ya, dia ada aturan, Mas Febi. Ya. Ya, nggak bisa dia main-main sendiri, kan nggak bisa. Nah, salah satunya diatur dalam apa yang disebut pedoman perilaku dan kode etik penyelenggara pemilu. Ya, peraturan 2/2017. Nah, di situ ada uraian banyak pasal-pasal yang mengharuskan seorang ketua dan komisioner KPU tunduk dan patuh kepada undang-undang dalam menjalankan tugasnya. Ya. Lah kalau misalnya peraturan KPU-nya sendiri belum diubah, ya, terus dia sudah terima pada tanggal 25 Oktober, masalah ini. Berarti si KPU ini tidak tunduk dan patuh terhadap peraturan undang-undang. Gitu ya. Tadi setelah mempelajari yakin bahwa itu terjadi satu pelanggaran. Betul, Mas Febi. Ya. Karena setahu saya yang namanya peraturan nggak boleh berlaku surut. Ya, betul. Ya, dia berlaku surut atau retroaktif hanya dalam kejahatan hak asasi manusia yang berat. Hanya itu. Hanya itu. Nggak bisa dia berlaku mundur. Ya. Nah, kita lihat lagi jadwalnya. Begitu terima 25 Oktober 2023. Undang-undang menyatakan paling lambat 4 hari harus diverifikasi apakah berkas itu memenuhi syarat atau tidak. Maka dalam perjalanan sidang ya kami bisa buktikan dari keterangan terkait pada waktu itu Bawaslu, dari Kementerian Hukum dan HAM dan ahli 3 orang. Ya, pertanyaan saya sama ahli cuma 2. Kalau peraturan KPU belum diubah pada saat pendaftaran, ya, semestinya KPU ini setelah membaca, oh ternyata KTP-nya, oh ternyata akta kelahirannya belum usia 40 tahun, apa yang harus dilakukan? Jawabnya apa? Harus tidak memenuhi syarat, dinyatakan. Harus dicoret. Ya kan? Saya tanya lagi, Mas. Ya. Kapan harusnya dicoret? Tanggal 28 Oktober 2023. Jadi 3 hari setelah. 3 hari harusnya tidak boleh berkasnya itu masuk untuk dipertimbangkan, ditetapkan. Ya kan? Makanya saya bilang, ya, pendaftaran dan pencalonan Gibran ini mengandung cacat etik. Kenapa? Karena penetapannya oleh KPU melanggar peraturan undang-undang, pedoman perilaku dan kode etik. Itu ya dasarnya. Nah, maka kita dengan kata lain, kalau KPU tidak melanggar aturan, kalau KPU tidak melanggar etik, sudah pasti hari ini Gibran tidak jadi cawapres. Gitu ya. Oh iya. Nah, Bang, pada waktu mengajukan keberatan ya ke pengaduan ke apa namanya DKPP, Abang yakin nggak bahwa ini bakal tembus goal gitu pada waktu itu? Nah ini kan semua kan orang tahu kan, iya kan,
bahwa aturannya begitu, tapi di negeri ini kan nggak otomatis begitu. Waktu itu yakin nggak, Pak? Mas Feby ya, setahu saya pada saat itu yang dipermasalahkan itu masih seputar putusan MK. Ya, betul. Ya. Banyak pengamat, banyak komentator, banyak guru besar, banyak dosen ngomong soal apakah putusan MK 90 ya itu berlaku seketika erga omnes itu semua. Tapi mohon maaf ya, kalau boleh istilahnya menyampaikan, yang menemukan celah ada pelanggaran etika ya kami-kami ini. Pada tanggal 16 itu. Jadi kalau ditanya yakin nggak yakin, kalau saya tanya sama teman-teman yang lain, ya advokat dan seterusnya, itu banyak juga yang nggak yakin. Nggak yakin banyak juga ya. Oh iya, kan apa masalahnya? Iya. Gitu. Pandangan mereka kan adalah ketika putusan MK itu memang pada saat itu juga normanya berlaku. Itu tanggapan umum, ya. Makanya saya tanya, putusan MK itu yang menentukan diberlakukan tahun 2024 atau tahun 2029 siapa? Siapa yang menentukan? Itu kan norma aja. Ya, ini norma ya. Normanya diubah. Sekarang saya tanya, yang menentukan bahwa itu berlaku untuk tahun 2024 atau bisa diberlakukan tahun 2029 itu siapa? Siapa? DPR sama KPU berarti? Itulah justru itu yang saya bilang. Yang menentukan itu bukan Hasyim Asyari, Pak. Saya tak bilang. Yang menentukan itu bukan saudara-saudara komisioner KPU, bukan. Maka Undang-Undang Pemilu menyatakan sepanjang ada peraturan KPU yang terkait dengan tahapan dan substansi dari pemilu, maka perlu adanya konsultasi dengan DPR. DPR itu representasi dari rakyat. Maka ketika sudah konsultasi nggak ada masalah, ya. Ketika itulah diubah peraturan KPU-nya dan KPU baru berlaku. Ya? Baru berlaku ya. Iya dong. Jadi dari norma menjadi aplikatif ya. Kita simulasi Mas Feby. Nah. Saya KPU. Datang RDP. Ya. Mayoritas DPR bilang, ya udahlah, putusan MK kita berlakukan tahun 2029. Gimana? Ya kan? Yang menafsirkan bahwa itu diberlakukan langsung dan tahun 2024 itu kan ketika kita baca peraturan KPU-nya. Gitu loh. Ya. Jadi, nah, kalau peraturan KPU-nya nomor 19 tetap syaratnya 40 tahun. Jadi sejak awal Abang tuh yakin bahwa pengaduan kepada DKPP pasti tembus ya? Kami yakin bahwa dalil kami ini kuat dan benar. Oke. Tapi terkait putusan 50-50, Pak. Ya. Tahu sendiri ya kan? Iya. Itu sama dengan naik sepeda ya di lalu lintas rame itu. Ya. Senggol dikit truk. Iya. Nggak ada yang bisa pastikan kita selamat pulang gitu. Oke. Sepanjang Abang mengajukan pengaduan, ada nggak yang kemudian memblaming Abang? Oh, ini berarti ada kepentingan politik dari paslon tertentu yang menggunakan Abang nih untuk menggagalkan pendaftarannya Prabowo sama Gibran. Jadi gini Mas Feby, ya, alhamdulillah nih Mas ya, alhamdulillah. Selama saya jadi advokat, yang benci maupun yang dukung ini hampir sama. Nah, tapi khusus untuk perkara ini lebih banyak yang support. Ya. Nah, bagi yang nggak dukung, ya, yang saya ingat aja ya, saya nggak begitu. Ini sih kalau yang begitu ya. Mereka bilang saya mau cari panggung. Ya, mereka bilang udah nggak ada lagi kayaknya perkara si Patra nih. Ya kan? Lalu yang ketiga, ya saya partisan. Ya seputar itulah. Ya kan? Tapi yang benar seperti yang Abang ceritakan tadi bahwa sebenarnya ide ini berawal dari para aktivis, bukan dari kelompok paslon atau partai politik kan? Saya advokat, Pak. Kalau awal-awal ya saya nggak punya kuasa dari teman-teman aktivis,
Gimana saya mau mengajukan pengaduan atau mengajukan gugatan? Ya. Gitu loh. Jadi saya ini kadang salah orang mengerti. Kami ini advokat kadang orang salah mengerti ya. Kami ini jalan kalau ada kuasa. Kalau nggak ada kuasa kami nggak mungkin Patra M. Zain menggugat gitu. Apa istilahnya seorang Patra M. Zain gitu loh. Legal standingnya kan nggak begitu kuat. Iya, iya. Bang, dalam proses ya pemeriksaan di DKPP, adakah sesuatu yang unik gitu? Misalkan lama pemeriksaannya, bertele-tele. Iya, Bang Feby. Jadi saya sudah tanya beberapa teman ya, senior advokat ya, dan saya juga pernah sebelumnya pengaduan DKPP itu. Proses pengaduan ya itu biasanya tidak lama langsung diperiksa karena hanya berkas saja, lengkap identitas, itu 3 hari biasanya atau seminggu langsung diperiksa persidangan. Nah persidangan itu biasanya sekali atau 2 kali pada hari itu juga biasanya. Iya. Ya kan, jadi maksimum itu seminggu atau lebih molor tuh 2 minggu sudah putus. Ya. Nah ini kami masukkan pengaduannya 16 November. Ya. Baru diputus 5 Februari. 16 November, 22 Desember baru sidang pertama. Lama juga ya. Ya. Lalu 8 Januari sidang kedua. 15 Januari sidang ketiga. Dari 15 Januari terus baru tanggal 5 Februari. Ya. Ini menurut saya ada dugaan. Ini dugaan aja ya. Kalau bisa diselesaikan pada November atau Desember, ya, ada nafas untuk menggunakan putusan DKPP untuk mengajukan pembatalan ke PT UN. Itu dugaan saya. Maka dimepetin. Pertama dimepetin untuk penyelenggaraan pemilu 14 Februari. Betul. Dan yang kedua tidak memberikan ruang gerak atau nafas bagi pihak-pihak yang mau menggunakan putusan ini untuk mengajukan pembatalan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Itu dugaan saya ya Mas ya. Kan kalau niat atau motif kan kita nggak tahu. Ya. Itu satu. Lama. Ya. Yang kedua, pada 15 Januari 2024, ya, setelah kami sidang, setelah kami upload persidangannya, ya, di media sosial ratusan ribu yang nonton, sore atau keesokan harinya saya kurang tepat ya, itu kan 2 DKPP HP-nya diretas, ya, ibu ya dan bapak itu ya. Ada diberitakan itu, diretas, ya, 2. Yang ketiga, ya, ini proses awal ya, itu nggak ada yang istilahnya menarik untuk dipublikasikan. Dipublikasi mana ada? Ya. Jadi saya ingat betul waktu mendaftarkan sidang pertama, sidang kedua itu mungkin ada saya tapi nggak kelihat ya. Mungkin ada 1 begitu ya. Begitu mulai banyak diperbincangkan ya, sidang ketiga kami juga mau terima kasih sama masyarakat karena masyarakat datang itu. Ya juga media juga mulai gitu. Nah, itu juga Mas Feby yang menurut saya membantu untuk meneguhkan hati DKPP. Ya, ini jadi sorotan ini ya. Kalau ini nggak dikabulkan gugatan teman-teman ini ya, si Patra ini ya, dalilnya kuat atau apa, saya yang dibully, padahal yang salah KPU. Iya kan? Yang dibully kan bisa jadi Pak Hedi Lukito. Padahal yang membuat kelalaian atau kekeliruan ya KPU. Kalau saya jadi Pak Hedi sama Bang. Ya, Mas ya. Yang salah orang, masa kita yang nerima cacian? Nah, makanya diputus. Nah, cuman anehnya ya, ini menyangkut tadi. Kok putusannya itu hanya
peringatan keras terakhir. Emang nggak ada bentuk sanksi lain di atas itu? Kami mohonnya diberhentikan. Oh, di petitumnya ya? Iya. Kenapa? Karena Pak Hasyim Asyari ini kan sudah 2 kali sebelumnya melakukan juga keras. Pelanggaran. Dan yang terakhir itu, yang kedua itu, yang dia berjumpa, ya, lalu berjalan, ya, itu juga namanya peringatan keras terakhir, termasuk yang keterwakilan perempuan. Saya heran gitu ya, maksudnya kok orang sudah diberi peringatan terakhir, keras terakhir sebelumnya, diberi lagi peringatan keras terakhir. Ini peringatan keras terakhir sampai kapan? Ini ada masalah loh Mas Feby. Ya, gitu ya. Iya dong. Nanti dia lalai melakukan penghitungan. Sama juga. Ya, hasilnya menguntungkan pasangan calon tertentu. Yang satu. Ya, tertentu. Jangan ngomong angka sekarang ya kan. Menguntungkan pasangan calon tertentu. Dinyatakan menang. Ya. Ya. Kesalahannya cuma ada pada ketua KPU dan komisioner, kan bahaya ini. Ya. Gitu loh. Makanya kita dari awal minta, apa nggak ada lagi orang lurus di Republik ini, ya kan? Apa nggak ada lagi orang yang jujur? Ya. Bisa aja dia berhenti, anggotanya jadi PLT. Kan sekarang musim PLT, ada PLT Menko, ada apa kan? Bisa, gitu loh. Nah, ini yang juga jadi masalah, Mas Feby ya. Kita ini udah kebobolan 2 kali. Kebobolannya di MK. Ya. Putusannya berlaku, ya, hanya masalah etika. Dalam tanda kutip ya. Hanya katanya masalah etika. Tanda kutip. Kalau di Jepang udah bunuh diri orang-orang ini. Ya kan? Itu satu. Sekarang juga begitu. Kalau ketua KPU dan KPU anggotanya itu tunduk dan patuh, saya sudah bilang, nggak ada cerita Gibran jadi cawapres, nggak ada cerita. Nggak ada cerita ya. Makanya saya langsung dialog imajiner sama Bang Buyung almarhum. Beliau kan pernah KPU. Ya. Ya kan? Lalu ini komisionernya sekali Bang Buyung, nggak akan bisa itu lolos. Apa-apaan katanya. Peraturannya belum ada, masa saya bilang memenuhi syarat. Gitu loh. Jadi kita kebobolan 2 kali. Ya kan? Ini sebenarnya nggak bisa lolos, dilimpahkan kesalahan tanda kutip etik. Nah sekarang saya tanya sama Mas Feby. Cara menghitungnya salah sehingga menguntungkan pasangan calon presiden dan wapres. Nanti kita bilang, menang ini. Yang diperiksa etikanya. Tetap aja yang ini tetap menang kan gitu. Nggak bahaya tah? Ya. Nah ini masalahnya. Ya. Saya sudah wanti-wanti. Siapa yang saya kenal, saya sudah wanti-wanti. Hati-hati loh. Ya. Udah kampanye, udah masuk gorong-gorong, udah masuk sawah. Nanti bisa saja dengan menggunakan misalnya metode penghitungan yang keliru, menang salah satu pasangan calon, salahnya dia bilang, wah itu salah prosedur aja tuh. Kenapa saya sampaikan itu Mas Feby? Ya. Nanti yang rugi masyarakat. Masyarakat akan bertengkar, masyarakat akan bentrok. Kepercayaan masyarakat terhadap yang namanya hasil pemilu ya rendah legitimasinya, gitu loh. Ya. Jangan sampai orang seperti itu ya diberi amanah sebenarnya. Jadi menurut Anda harusnya ketua KPU mundur loh, atau dan seluruh komisioner kita mundur? Ini pernah salah semua Mas. Ya. Kita ini pernah melakukan satu kesalahan, ya. Saya juga pernah kok salah, mundur, nggak saya teruskan. Begitu juga banyak negarawan itu dia minta maaf. Ya. Yang saya kemarin diwawancara salah satu media televisi kan, udah jelas-jelas salah putusan, udah jelas-jelas salah etika. Ada satu orang komisioner masih aja bantah. Kami sudah menjalankan peraturan. Bung,
Bung kan sudah disidang. Ya, ya. Semua dalil itu kan nggak bisa Bung buktikan. Kalah di persidangan. Ya. Betapa gitu loh. Maksud saya kalau jadi anggota KPU Mas Febi, ya memang ini kekeliruan saya, tapi kita akan perbaiki ke depan, kita mau pemilu jurdil. Jangan lagi bilang kita udah. Bung, kalau Bung itu jujur dan patuh, tanya hati nurani. Ya, itu peraturan KPU nomor 19 itu apa ketentuannya? Ya, 40 tahun. Ya. Gitu loh. Baru boleh sedang dan pernah menjabat kepala daerah itu 3 November. Setelah dikeluarkan PKPU nomor 23. Setelah diterbitkan PKPU nomor 23 tahun 2023. Ya. Bang, Gitu loh. selain itu kan Abang juga mengajukan gugatan perdata ke Ya. Pengadilan Negeri Jakarta Ya. Pusat. Ya. Yang digugat adalah MK, KPU, Presiden Ya. bahkan. Ya. Dan intervenirnya adalah menunjuk Pak Yusril Iza Mahendra. Ya. Bisa cerita Bang, sekarang Dan tahapnya, Otto Hasibuan. ya, tahapannya bagaimana Bang? Jadi itu sebenarnya perkara sudah kami ajukan. Ya. Itu Jauh hari itu, sebelum penetapan. Enggak, 16 November kan ke DKPP. Kalau yang ke Pengadilan Negeri? Ya, sebelum penetapan. Kalau nggak salah 3 hari atau ya. Ya, itu ya. Ya, karena kita udah tahu ini tanya ada ini kita masukkan. Oh gitu ya. 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 Jadi kita mau apa namanya? Mau buktikan aja ya, lembaga-lembaga peradilan ini masih benar apa enggak? Atau masih lurus enggak? Ya. Saya sempat di WA Prof Yusril. Setelah mengajukan gugatan itu? Iya. Ah? Ya, ada masih saya Ya. simpan. Makanya Prof ya, saya bilang kami udah antisipasi Prof. Ya. Di WA? Di WA. Ini kan yang kita masalahkan adalah perbuatan melawan hukum. Betul. Oleh penguasa. Ya kan? Maka kami ajukan di perbuatan melawan hukum oleh penguasa itu ya ke PT UN. Jadi sebelumnya pernah diajukan ke PT UN? Ya itu hampir berbarengan lah. Oh, ke PT UN, terus? Ya. Tapi kami juga ajukan ke Pengadilan Negeri? Pengadilan Negeri. Ah, terus? Ya. Kalau PT UN mungkin media kan jauh. Ya kan? Nggak ada di situ waktu itu diliput atau apa. Yang diliput perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri. Iya. Memang kalau secara tujuan Pak Petrus dan lain-lain itu ya karena mungkin aktivis sih, beda dengan kerangka berpikir lawyer kan. Saya udah bilang nggak bisa ini kalau KPU di pengadilan negeri ya. Bisanya adalah individu aja. Makanya ya kompromi lah kami. Ya kan? Tetap diajukan Pratikno, Anwar Usman. Oh, sebagai pribadi? Pribadi, karena kalau perbuatan melawan hukum nggak bisa ya? Oleh penguasa itu ke PT UN. PT UN. Kalau ini di peradilan umum pribadi? Pribadi. Jadi kan yang gitu. digugat itu Pratikno, Anwar Usman. Anwar Usman ya. Cuman karena pada waktu itu ya kalau tidak digugat ya KPU ya sepertinya kita nyari-nyari apa? Nggak ada cantolannya, ini kan lagi pemilu, lagi ada mau penetapan ya. Makanya pada waktu itu prinsipal masukkan. Ya, masukkan. Saya udah ingatkan. Ini ada konsekuensi logis tidak akan diterima ini, bukan ditolak tapi tidak akan diterima ya. Nah, maka kami ajukan ke PT UN. Ya. Kalau itu tegas. Perbuatan melawan hukum. Ya, oleh penguasa. Ya. Dalam hal ini siapa penguasanya? KPU. Ya. Kenapa KPU kita gugat? Karena persis dalilnya seperti di DKPP. Ya. Adalah permohonannya pembatalan penetapan. 2 kali kami ajukan. Dalam proses dismisal dua-duanya ditolak oleh ketua KPU, ketua PT UN. Alasannya? Alasannya menurut kami nggak masuk akal. Apa itu alasannya, Bang?
Karena katanya kami bukanlah peserta pemilu. Dianggap sengketa pemilu kalau untuk pembatalan. Jadi artinya sebenarnya legal standingnya tidak memenuhi syarat, kira-kira gitulah menurut Ketua KPU. Ya, Ketua PN. Ketua PT UN. PT UN. Ya, sorry ya. Ya Ketua kan? PT UN. Kami udah jelaskan dalam dalil, ini bukan soal mempermasalahkan ya proses sengketa pemilu, bukan. Ini kita mempermasalahkan ada penguasa yang nubruk peraturan, mendaftar dan menetapkan ya verifikasi sebelum peraturan KPU-nya diubah. Yang pertama tidak dismiss ya. Kami ajukan perlawanan. Ya, pertama dismiss, ajukan perlawanan atas ya, dismiss. juga sama. Ya. Yang tidak menerima ketua, kita dismissnya kita perlawanan juga ketua sama orang ya kan. Iya. Nah, makanya sebenarnya dengan adanya putusan DKPP ini sebenarnya ya, kalau dia enggak telat, enggak pendek, saya kira banyak yang akan mengajukan. Bang. Tapi sudah ada batas waktu. Oke. Batas waktunya hari ini. Karena dia ditetapkan pada tanggal berapa itu kan? Yang mana? DKPP? Bukan, putusan penetapan. Oh, penetapan tanggal ya, 13 kan? kalau nggak salah. Ya, berarti kan 90 hari kan? 19 November, Bang. Ya, 13 November. Ya, berarti kan 90 hari. Lewat. Belum, hari ini. Hari ini. Enggak, Bang. Pertanyaan saya. Andai kata itu belum jangka waktunya masih ada. Apakah putusan DKPP? Kalau November saja diputus, 3 minggu aja atau 2 minggu. Ya. Ada 3 yang bisa dilakukan masyarakat. Apa itu? Pertama tadi, mengajukan pembatalan. Ke PT UN? PT UN. Oke. Ya kan? Yang kedua apa? Desak mundur betul-betul. Datangi KPU ramai-ramai. Masih ada waktu untuk proses mekanisme penggantian kan? Ya. Iya kan? Yang ketiga apa? Sama. Ya, desak ramai-ramai ya ke istana. Ya, minta Pak Jokowi anaknya dong mundur dong. Karena biangnya di situ kan, iya masalahnya. Iya kan? Iya. Mas Febi seorang ayah. Ya. Ternyata Mas Febi tapi orang yang punya etika ya. Asumsi dasarnya, orang yang jujur, bersih. Belakangan ketahuan anak Mas Febi masuk universitas ternyata ya dilolosin tanpa ada aturan. Aturannya ya, dilanggar gitu. Kalau saya mundur, nak. Ya. Kalau sekarang orang konsentrasinya sudah gimana caranya hari-hari terakhir ini memperkuat basis pemilih. Ya. Gitu loh. Gak usah jauh-jauh itu deh Mas Febi. Kalau nggak salah kita Minggu kan debat capres. Betul. Kenapa nggak ditarik putusannya hari Kamis? Itu lain soal itu kalau beda cerita ya. Beda cerita ya. Berani Pak Hedi Lukito dan Komisioner DKPP memutus hari Kamis. Beda cerita itu. Beda ya kan. Kopingho itu. Kopingho jelas Mas Febi. Iya. Lah buktinya kita selesai pembacaan putusan itu sekitar, nah ini juga heran nih ya. Biasanya kan teman-teman wartawan tuh datang kan jam 10 ya. Ini dibuat jam 8 ini pagi. Jadi kalau yang di Parung harus jadi datang jam 5 ya kan. Ya. Nah, 10 sekitar putus langsung meledak. Ya. Langsung ditanggapi oleh Caimin, ditanggapi oleh Pak Ganjar, ditanggapi Pak Mahfud. Makanya saya berimajinasi, Mas Febi, itu kalau saja diputus hari Kamis, nggak usah Kamis lah, Jumat kami datang lah, jam 8 pagi. Ada waktu Jumat sehari 2 hari. Wah, sila semua orang. Di debat itu makin. Ya. Makin. Lah sekarang aja buktinya. Pasukan udara ini ya kan.
Nah itulah alhamdulillah gitu loh ya. Sekarang masyarakat melihat, sekarang masyarakat bisa menggunakan, dan sekarang masyarakat bisa menilai. Kami sudah berjuang. Ya, saya sudah kalau ditanya, karena saya juga agak dalam tanda kutip ya, pingin sama-sama kita ini ya, bukan TPDI aja, bukan ini aja ya. Sekarang kita kembalikan ke masyarakat. Kami sudah berjuang. Kami sudah membuktikan bahwa ya, Gibran ditetapkan oleh KPU sebagai cawapres mengandung cacat etik. Nah, pilih aja kalau mau. Tetapi Bang, apakah putusan DKPP terkait etik ini kemudian punya pengaruh terhadap pencalonan ini, Bang? Kan Pak Profesor Mahfud itu tidak diputus. Memang tidak diputus. Kenapa? Ya, karena ada dua mazhab di Republik ini, Mas Febi. Ya. Yang satu mazhab positivis, yang satu mazhab progresif. Ya. Yang mazhab progresif itu Prof. Jimli salah satunya, ketika beliau memimpin DKPP. Pada era beliau itu dinyatakan KPU melanggar kode etik dan diminta mengkoreksi putusan atau produknya. Oke. Ya. Maka sekali lagi saya berandai-andai, ini kan andai-andai aja ini Mas Febi ya kan. Kalau saya ketua DKPP, ya saya akan diskusi sama anggota. Kita harus masukkan amar putusan karena ketua KPU dan anggota KPU telah melakukan pelanggaran pasal 11, pasal 15, pasal 19 yang pada intinya tidak tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Ya. Maka produknya pun harus dikoreksi. Satu. Oke lah, nggak ada putusan itu. Bisa ikut pada waktu DKPP di bawah pimpinan Pak Muhammad. Diberhentiin kok. Oh. Jadi tidak hanya dikasih peringatan keras ya. 3 kali peringatan keras, itu mah bukan peringatan, Pak. Kalau itu ya. Kalau itu ya kan ngomong sama teman. Salah ya kan, sekali, 2 kali. Ya itu sama teman, Pak. Kalau kita lihat kenapa ini berdampak masif besar ya, karena ada dalam setiap pemilu itu yang namanya swing voters. Ya. Ada juga yang belum menentukan pilihan, gitu loh. Maka dampak dari putusan ini ya, kenapa dia jadi besar? Karena orang-orang atau pemilih yang belum menentukan pilihan, ketika ini dikabulkan, apalagi dia ya belum benar-benar belum ada pilihan nih. Ya. Itu kemungkinan besar nggak akan milih Ya. pasangan Gibran ini. Gitu loh. Ya. Dampaknya kita nggak ngomong yang sudah memang beku, yang sudah batu. Yang sudah batu nggak mungkin berubah ya. Ya kan? Ya beku sama batu gimana? Ya kan? Tapi ingat, prosentase swing voter dan voters ya, presentase orang yang belum menentukan pilihan pada detik-detik akhir, jumlahnya ini masih banyak. Ya. Terbukti, ya terbukti. Saya punya anak, ya, yang sudah bisa memilih udah 3 yang punya anak. Awal-awal nggak ada masalah orang itu, karena ada katanya representasi. Oke lah, saya nggak bakal debat kalau soal itu. Tapi ketika media sosial, WA, ya penafsiran yang macam-macam, berubah loh anak-anak ini. Jadi masih ada peluang untuk berubah gitu ya, Bang? Iya. Bang, itu yang ditakutkan. Apakah ada pihak yang mencoba untuk menarik Abang menjadi tim sukses dari paslon yang ada sekarang, Bang? Pernah nggak ditawari jadi tim sukses atau tim campaign dari paslon yang ada sekarang, Bang? 01, 02, 03 ada yang hubungi. Oh, semua pernah? Wah, iya, cuman kan saya salah satu orang yang mengkritik
pengurus atau ketua umum atau sekjen organisasi advokat masuk dalam tim sukses. Ya, kenapa, Bang? Kalau kita mengandaikan bahwa advokat itu adalah aparat penegak hukum, maka kan kita sama posisinya sama hakim, kepolisian, sama posisinya sama hakim, jaksa, sama posisinya sama kejaksaan. Pertanyaan saya, apa boleh Jaksa Agung menjadi tim sukses? Nggak bisa, nggak boleh. bisa. Yeah. Apa boleh ketua MA? Nggak bisa. Apa boleh Kapolri? Nggak bisa. Loh kok ketua organisasi advokat bisa? Tapi kan nggak ada larangan, Bang. Yang mana? Advokat. Ketua organisasi advokat kan tidak ada larangan secara tertulis untuk menjadi tim sukses. Ada nggak? Nggak tahu. Nggak ada. Itu kan etika tadi. Oh, iya. Ya. Kalau kita ngacu ke misalnya aturan perilakunya American Bar Association, nggak boleh. Maka jalan tengahnya harusnya kalau mau masuk tim sukses, ya cuti atau mengundurkan diri. Dari ketua asosiasi Jadi advokat. ketua organisasi. Itu yang menjadi alasan saya tidak di 01, tidak di 02, tidak di 03. Kenapa? Karena saya sekretaris jenderal Pradi. SAI, ya, ya. Kalau saya mau pun, ya, insya Allah Bang, bukannya nggak apa, masa nggak ada kerjaan sih Patra ya kan, bawa intas gitulah ya kan, ya, masuk tim sukses gitu loh Bang. Iya. Karena ada beberapa tim sukses itu kan saya tahu itu yang bantu juga anggota-anggota kita Pradi SAI, ya, yang tim daerah-daerahnya itu kan saya komunikasi terus. Ada 01, ada 02, ada 03. Karena Pradi SAI ya tegak lurus bahwa kita adalah profesi advokat. Kalau ada yang berpihak itu hak politik. Tapi jangan sekali-sekali bawa nama organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia. Jadi jalan keluarnya dia harus nonaktif atau mundur ya? Mundur atau cuti. Ya. Karena apa? Bahaya. Kita diajarkan untuk memberikan pembelaan tanpa memandang suku, ras, agama, keyakinan politik. Jadi ketika advokat sudah masuk tim sukses, itu sudah melanggar kode etik sebenarnya. Kenapa? Karena dia membela kepentingan hukum berdasarkan kepentingan politik. Ya. Saya nggak pernah diajari almarhum Bang Buyung begitu, nggak pernah. Acuan saya Bang Buyung, acuan saya Ibu Amartiwi Saleh. Makanya saya nggak mau karena saya masih nyaman menjadi advokat, menegakkan etika dan menjadi sekjen Pradi. Itu ya, iya reasoningnya ya. Iya dong. Itu yang saya bilang Mas Feby. Ya, saya nggak tahu lah ya, bukannya saya ini mau saya tambahin atau kurangin. Ya, saya kenal semua ya tokoh-tokoh. Saya kenal ya teman-teman ya. Masa misalnya saya bilang sama Bang Hamdan Zulfa ya kan, Bang ya saya masuklah tim 01 Bang ya kan, bawain tas abang lah. Atau misalnya ke 03 ya, di situ ada Bang Mulia ya. Bang Mulia itu kan ketua YLBHI kedua, saya ke-6 ya. Bang saya udah nggak punya kerjaan nih Bang, perkara nggak ada ya kan. Saya masuklah bawain tas abang. Kira-kira nih menurut Mas Feby, ada nggak saya nongol bisa? Bisa. Tapi itulah yang membuat saya ya tetap di profesi ini. Ya. Ah, oleh karenanya ketika saya diminta oleh Bang Petrus, Bang Azwar, Bang ini, ya dia KTP-nya warga negara Indonesia. Nggak masuk dalam SK tim sukses, mana ada, nggak ada. Ya. Jadi secara formal tidak ada kepentingan politik di situ kan? Iya dong. Ya. Kan kalau kita dikabulin, ya nggak ada putusan dapat apa namanya duit untuk kami, nggak ada. Kecuali perdata ya. Iya. Bang, saya mau Gitu tegaskan yang pertanyaan tadi yang belum sempat abang. Kalau saja masa kedaluarsanya itu masih panjang, putusan di KPP ini bisa dipakai di PT UN kan tadi ya? PT UN. Ya kan? Ya. Bisa dipakai untuk dasar mendesak. Oke.
KPU dan kita PT UN Ya. dulu, Bang. Kalau kita PT UN, apakah peluang untuk dikabulkannya besar, Bang? Secara teoritik maksud saya ya. ada dua penjelasannya. Ya. Sudah jelas-jelas ada putusan. Dari DKPP maksudnya ya. Ya. Hmm. Yang namanya pembatalan itu kalau prosesnya tidak jujur. Hmm. Kalau prosesnya tidak berdasarkan prosedur. Hmm. Kalau prosesnya ya tidak berdasarkan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terbukti. Kalau menurut Abang, apakah Ketua KPU para komisioner itu termasuk subjek hukum dari PT UN sebagai pejabat Oh iya. tata usaha negara? Betul? Menurut Abang ya? Iya. Ya. Iya dong. Karena kan dia punya putusan berlaku untuk kepentingan publik. Ya. Kan yang namanya putusan penetapan presiden dan wakil presiden itu ya Bersifat itu kan untuk masyarakat. Bukan untuk kepentingan si calon aja, enggak. Bahkan untuk SK yang individual pun boleh, misalnya izin tambang bisa. Lah ya, kan rumusannya kalau adalah putusan pejabat tata usaha negara yang bersifat individual dan final dan merugikan, Iya. kan gitu kan? Iya. Dari pemohon kan Iya. gitu kan? Ini individual karena Ya, sifatnya betul. antara yang dipilih dan yang memilih. Lah, kerugian dari orang yang pemohon itu apa kerugiannya? Kan harus ada kerugiannya Iya. ya. Misalkan saya dipecat. jadi ada dua kerugiannya. Apa itu kerugiannya? Ya. Misalnya, kita diajari bahwa pemilu itu harus jujur dan adil, ya kan? Dengan adanya pasangan calon yang nggak jujur dan nggak adil, maka masyarakat merugi, ya, karena tidak akan mencapai pemilu yang jujur dan adil. Oh, Gitu loh. Itu pertama. Saya rugi dong. Kenapa? Karena saya merasa ya proses pemilihan ini karena adanya si Gibran ini, pemilu kami ini jadi nggak jujur dan adil. Legitimasinya nggak ada. tapi kan tadi Abang sebutkan Ketua PT UN mengatakan bahwa Abang dan klien bukan peserta pemilu yang punya kepentingan terkait dengan. Karena ditafsirkan harus peserta pemilu. Oke. Bukan. Jadi gini, Mas Febi, ini mohon maaf ya. Ya. Curiganya kenapa kami dijegal dari awal supaya nggak ngomong materi. Oh. Jadi dia ya istilahnya tuh kalau mau jegal ya langsung pada waktu masih di pekarangan. Ya kan, jangan masuk nih anak. Ya. Kalau masuk ya ngomongnya bisa kemana-mana. Ya sudah masuk ke substansi juga ya. Iya, bisa kemana-mana masuknya. Kenapa? Sekarang saya tanya ya, yang ingin pemilu adil, jurdil, ya bebas, rahasia, itu siapa? Masyarakat. Semua kok. Jadi artinya ketika terjadi proses yang DAD yang dirugikan masyarakat dan Iya masyarakat boleh mengajukan Iya dong. gugatan atau permohonan gitu Iya. ya. Kecuali yang butuh pemilu adil itu hanya pasangan 01, hanya pasangan 02, hanya pasangan 03. Ya. Yang butuh jurdil ya, Ya. ini kita bicara jurdil nih. Ya. Masyarakat bisa. Sekarang terbukti proses. Orang ini kan sering berpikir ya, yang namanya pemilu itu cuma nyoblos. Enggak. Makanya ada tahapan pemilu. Mulai dari awal sampai akhir. Berarti ini kita harus koreksi karena ada pemilu yang nggak jujur adil tahapannya dalam soal ini. Maka batalkan. Ya kan? Batalkan. Ya. Ini supaya apa? Supaya proses kita ini betul-betul jujur dan adil. Itu kerugian pertama. Kerugian kedua apa? Kerugian kedua bagi pendidikan politik. Ya, kalau dari sisi itu ya. Bang. Kita diajari, nggak apa-apa ya. Ya. Kalau untuk anak Jokowi atau untuk anak presiden, untuk anak Mas Febi, nggak apa-apa nubruk dikit. Itu kan pendidikan itu sekarang yang diterima oleh masyarakat. Ya. Maka saya tanya di waktu persidangan, kalau ketua KPU-nya bukan Hasyim Asy'ari,
Kalau yang mendaftar bukan Gibran, apa kita harus sidang? Saya bilang. Tanyalah hati nurani dah, ya, tanya deh. Maka saya sampaikan juga, ya, kenapa pada waktu itu berani diverifikasi, berani diloloskan, itu terlalu percaya diri lah. Jadi sekarang ini putusan DKPP itu hanya berhenti sampai putusan, sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Makanya kemarin saya tonton di TV itu Pak Busro Mukodas atau siapa ya. Ayo kita rame-rame minta untuk mundur. Nah itu memang. Ya. Jadi jangan juga kita kan diajari 98, 97, 98 kan. Kalau bicara hukum aja ya kan nggak ada reformasi kita, ya kan. Mestinya habis ini kan semua ya kan. Makanya saya bilang tadi Mas Febi, kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Kami sudah berjuang membuktikan bahwa Gibran dicalonkan lewat proses yang melanggar etika. Sebaliknya, kalau proses itu ya benar, jujur, adil, dilakukan oleh KPU, tunduk dan patuh pada undang-undang, sudah pasti hari ini tuh Gibran nggak jadi cawapres. Ya. Bang, sebagai seorang aktivis advokat juga melihat perkembangan terakhir ini, Abang yakin Pilpres ini akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran, Bang? Ini andai-andai ya? Ya dong, berandai-andai ya? Nih. Kalau saya berandai-andai, penyelenggaranya ya nggak jujur, menang 02. Kenapa? Yang saya bilang tadi, nanti menggunakan metodologi yang atau menggunakan prosedur penghitungan yang tidak sesuai. Yang salah cuman KPU. Ini udah menang. Enak betul. Ya. Yang disebut dengan adanya gawat darurat demokrasi, ada yang namanya ya rentan demokrasi ini dalam kondisi ditarik mundur. Itu bukan saya yang ngomong, Mas Febi. Puluhan guru besar. Ya. Puluhan kampus. Itu bukan karena nggak ada fakta atau apanya gitu loh. Jadi kekhawatiran kenapa tetap ketua KPU ini ya masih diberi satu posisi sekarang ya, itu bisa memang dalam rangka memenangkan atau berpihak kepada calon yang lain. Kenapa saya bilang begitu? Ya. Karena secara etika ketua KPU ini nggak punya etika. Sudah 3 kali nggak mundur gitu loh. Kalau orang bersalah nggak punya etika, apa sih bebannya mundur? Harusnya kan mundur aja. Tapi kalau membawa misi tertentu, ya ngapain mundur? Ya. Maka selalu saya bilang ya pada waktu itu di sidang juga ya. Kami pengadu menilai saudara ketua KPU sudah tidak punya lagi alas moral dan alas etika untuk menjalankan kewenangannya, tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Bahaya. Kita nyoblos di TPS. Suara itu nanti akan berjenjang sampai ke pusat. Pertanyaannya, emang nggak pakai manusia? Angka itu bisa nanti. Mas Febi ya, ini mudah-mudahan ini kan imajinasi ya. Mudah-mudahan kita nggak sampai ke situ. Di TPS orang nyoblos, PD salah satu pasangan calon menang. Begitu juga ketika kita lihat ya kampanye ya banyak ya. Tiba-tiba hasilnya ya salah satu pasangan calon menang 1 putaran. Ya. Ini kan berbahaya gesekan ini. Gitu loh. Sementara kalau KPU-nya punya integritas ya, orang bisa bayangkan, saya pengalaman dulu ya, mulai dari KIPP zaman
almarhum Mulyana Kusuma. KIP itu kita dikejar-kejar kok. Saya waktu itu juga KIP dikejar-kejar. KPU melaksanakan tugas secara baik aja. Pasangan calon atau masyarakat itu masih curiga. Masih mempertanyakan. Itu KPU-nya baik loh. Apalagi sudah terbukti 3 kali ketua KPU-nya melakukan pelanggaran etika. Di mana gitu loh keyakinan masyarakat sekarang nanti hasil penghitungannya itu betul-betul dilakukan berdasarkan aturan. Di mana? Kan masih ada MK, Bang. Kalau terjadi sengketa Pilpres kan bisa kita ajukan permohonan ke MK. Kan masih ada MK. MK itu sudah bilang dia hanya menghitung selisih. Ya, makanya ada julukan tanda kutip mahkamah kalkulator. Iya kan? Apa maksudnya? Kalau nggak ada perbandingan C hasil, akan sulit dikabulkan MK. Gitu loh. Tapi para paslon kan boleh menerima tembusan formulir hasil kan? Betul. Tapi yang memastikan bahwa itu berubah, ya, ini bukan hanya wilayah bukan. Ini Indonesia loh. Sekarang kita simulasi deh, diambil aja 10 suara tiap TPS. Emang ada yang ngeh? Kaliin aja berapa TPS? Ya. Nah, saya nggak mau ngomong soal intimidasi, ngomong ASN, nggak mau itu ya. Itu silakan diselesaikan. Tapi maksud saya, kalau nanti metode atau prosedur penghitungan, cara menghitung kursi, cara menghitung itu ada metodologi dan ada matematikanya. Ya. Dan banyak yang rumus yang bisa digunakan. Betul. Itu siapa yang mau make? Penghitungan untuk legislatif aja misalnya. Belum tentu suaranya banyak dapat kursi. Betul, karena ada metodologinya tertentu, ada caranya sendiri. Nah, saya pernah mengajukan uji materi undang-undang pemilu pada waktu itu. Ya, tentang apa? Tentang threshold. Makanya saya tahu banyak metodenya. Pada waktu itu dikabulkan. 12 partai gurem kasih kuasa ke Patra, kami ajukan, dikabulin. Yang menentukan kita pakai metode apa, kan ketua sama anggota komisioner waktu bagi-bagi, ya kan? Lah sekarang kita percaya itu pembagiannya benar, atau mungkin hitungannya benar. Ini masalahnya loh. Saya itu hormat, ya. Saya kenal, bahkan kalau sidang, ya kan, jedotan kepala saya sama Pak Hakim, Pak Hasyim Asyari. Kenal lama. Saya bukan soal itunya. Kalau sidang, ya, sidang pertama, sidang kedua itu jedotan kepala kita. Ya kan, orang sama-sama teman. Ya, belakangan yang ketiga udah nggak jedotin lagi. Ya kan? Tapi bukan itu. Saya hormat, saya respect selaku dia senior saya. Tapi untuk urusan publik, lain lagi cerita kan? Iya kan, beliau itu 3 kali melanggar etik. Saya bahkan seloroh ya. Bang, udah enak hidup abang ini ya. Ya kan? Udahlah bang, nggak usah banyak bebannya bang. Ya kan? Enak mundur aja bang. Ya dong, kalau amanah menjadikan kita ya melanggar etika, kalau jabatan memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang nggak benar, kalau saya, insya Allah, duit depan mata saya nggak ambil. Ada kan kita mau, kita pengen ada untuk kepentingan publik. Ya ini salah satunya. Ya. Pro bono. Pro bono publiko. Baik. Tribuners, luar biasa ngobrol kita. Sekitar 60 menit dengan Bang Patra M. Zain. Beliau adalah seorang praktisi hukum dan advokat. Dan beliau adalah orang di tim pembela demokrasi Indonesia, Bang ya. Jilid 2. Yang kemudian sukses lah ya mempersoalkan mengenai pendaftaran pencalonan Gibran Raka Buming Raka
di KPU pada saat PKPU-nya belum diubah. Bang, terima kasih atas ngobrolnya. Moga-moga masyarakat kita lebih tahu ya Bang ya. Ya. Soal ini bukan semata-mata soal benci atau tidak benci. Nggak ada urusan. Ya kan? Tidak semata-mata soal pro sana pro sini, tapi demi menegakkan sebuah proses pemilu yang fair, adil, dan bermartabat. Sekali lagi terima kasih Bang. Sukses untuk Abang. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.